global menika. Mangke wonten materi langsung wonten video anak-anakku saged jelaske, gunarti mungkin jelaske salajengipun mengko anak-anakku saged praktekke apa iku mendadike wawasan global kasebut. Ngaten nggih? Nggih. Nah, kangge topik ingkang kula pendhet niki nanti bagian pendhet topik 3 yaitu berdamai diri dengan diri atau damai mulai dari diri. Damai ini apa toh? Damai berarti itu kita damai terhadap kita diri sendiri. Wis apa duwe masalah, oh berarti aku nyaman dengan diri kita sendiri. Atau mungkin bisa jadi kita dari usia pun tambah dewasa ya. Jadi mulai kita ini mulai berdamai dengan apa yang menjadikan oh itu siapa ya? Seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk capaian pembelajaran anak-anakku yang pertama kita memahami konsep tentang ragam identitas kita. Yang pertama maksudnya kan siapa tuh diri kita sendiri itu? Kamu sudah mengenali diri sendiri belum? Sudah atau belum? Sudah ya, tetapi belum maksimal. Kita sudah mulai untuk mengenal diri kita siapa. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu apa tahu? Berarti welas asih ini berarti belas kasihan pada diri sendiri. Kita itu harus bangga terhadap diri kita sendiri. Jangan malu. Dalam artian harus pede atau percaya diri. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Kira-kira anak-anakku dengan pertanyaan tersebut, yang pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan? Berarti identitasnya itu disembunyikan. Apakah kamu malu? Selanjutnya berarti pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Yuk satu sing badhe jawab. Nah, Mbak Ardifa, apakah mengapa muncul perasaan tersebut? Malu enggak? Boten. Mengapa identitas itu perlu disembunyikan? Perlu boten? Boten, Bu. Berarti Mbak Ardifa percaya diri terhadap diri sendiri? Nggih, berarti ada wujud rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Nah, pertanyaan yang nomor 3, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan dirinya utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik sama identitas Anda? Yuk, ada yang pernah merasakan seperti itu? Mbak Dwi, gimana Mbak? Merasa percaya diri terhadap diri sendiri? Nah, apakah pernah merasa malu atau diperlakukan dengan identitas diri sendiri? Tidak pernah? Tidak pernah. Nah, berarti rata-rata di kelas 12 TKJ 2 untuk pengenalan wawasan global berkaitan dengan kebinekaan ini sudah mulai muncul. Berarti ada rasa percaya diri dan identitas diri ini mulai ada. Nah, kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti apa toh? Oke, berarti nanti ada konsep-konsepnya. Saya lanjutkan konsep yang pertama. Nah, ini antara satu sama orang lain berbeda identitas ya? Iya. Antara misalkan laki-laki sama perempuan beda identitas? Iya. Berarti identitas itu mewujudkan ciri khas orang tersebut. Atau mungkin di Indonesia banyak ya, dari suku, dari agama,
pasir, tidak terlalu putih. Berarti saya juga nggak langsung pengen putih nggak banget, karena sudah menjadikan ciri khas saya. Ya ini yang diberikan oleh yang kuasa. Kita terima dengan apa adanya. Ada video sedikit dari konsep yang pertama, silakan kalian simak, dengarkan baik-baik. Dari video tersebut berarti kita dapat mengambil kesimpulan, ya kan? Dari video itu kan tadi menampilkan ada yang malu dengan identitas diri sendiri. Malunya kenapa? Dia asalnya orang sederhana, tapi temennya itu relatif orang kaya, ngomong berarti tidak jujur. Aku orang kaya kok, padahal kenyataannya orang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dengan damai dengan diri sendiri apa? Jangan mengada-ngada. Kalau seumpama kok ini tidak dengan passion kita, yo wes berarti aku yuk memiliki, betul ya? Ya. Terus apa lagi yang kita dapatkan dari itu? Oke, berarti kita harus
kadang kan pengen ubah ya, atau mungkin pengen seperti orang lain. Oh, orang ini kok wajahnya cantik, kita kok standar-standar baik, standar umum gitu ya. Atau mungkin dia kok orangnya kaya, kita kok gini-gini terus. Tetapi tidak, mungkin ada usaha, tetapi dibatasi dengan juga kemampuan kita. Jangan sampai kitanya kok pengen standar tinggi atau standar umumnya orang, tetapi dengan kebutuhannya atau mungkin dengan keuangannya tidak mencapai, malahan jadi nggak balance atau tidak seimbang ya. Contoh kecil aja, contoh kecil mungkin di lingkup kelas kalian di sekolah mungkin beraneka ragam ya, dari anak-anak semua ya, ada yang satu kulitnya putih, satu kulitnya hitam. Yang hitam ini aku kok minder ya, karena apa? Kancaku pitok putih kayu atau mungkin cantik ganteng, tapi aku yang hitam sendiri kita biasa-biasa aja jelek. Nah, ada standarnya ini umum. Putih kan relatif ya, nggak semuanya kan putih, atau mungkin pigmennya kan sendiri. Oleh karena itu, berarti harapannya anak-anakku dengan hal kejadian tersebut kita harus memagari atau kita sadar diri ya dengan identitas kita. Kita itu berarti kalau orang sudah nanya ini aku loh, berarti kalau nggak usah meniru gaya orang lain itu tidak perlu. Karena apa? Kok dengan standar umumnya orang, kalau kita tidak bisa ya jangan meniru dengan hal itu. Atau mungkin kita kok meniru hal yang baik loh, dia kok melakukannya baik, ya ini patut ditiru. Atau mungkin dengan identitas orang lain kok dia putih, dia kaya, kalau mencapainya kita tidak bisa ya jangan meniru dengan yang standar kita tidak bisa. Itu ya. Salah lanjutkan. Yang konsep kedua. Nah ini mungkin kita punya kesamaan identitas suku kita dari apa? Suku Jawa dengan seseorang tapi berbeda identitas agama. Betul? Kalau di kelas ini rata mayoritas muslim, agamanya ada yang berbeda. Ya, tapi ini untuk mayoritas kita juga toleransi terhadap identitas seorang lain. Selanjutnya, apa identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah? Ada juga identitas yang kita bisa menciptakan dan juga. Kalau identitas lahir, kalau orang ngerti toh itu identitas lahir loh. Kadang di daerah wajah ada warna hitamnya, daerah tangan ada hitamnya, itu berarti toh atau tanda sejak lahir. Identitas juga bisa diubah, bisa ya. Mungkin dari rambutnya keriting, dari diluruskan, atau mungkin kulitnya tadi hitam diputihkan, atau mungkin giginya dulu ini gingso bisa itu bisa diubah, bisa. Akan tetapi kalau ciptaannya yang kuasa apa adanya ini kita harus wajib disyukuri. Yang ketiga ini ada identitas dan kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas kita akan merasa sangat penting. Ya tidak. Oke, boten. Nek dicap elek yo trimo ora kadang. Boten. Makanya kita harus saling menghargai. Selanjutnya nah, nih gunakan standar diri sendiri. Setiap orang ini harus disemayangkan dalam diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mesti satu orang dengan yang lain mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang punya kelemahan, juga ada yang punya keistimewaan. Makanya setiap orang, makanya kita cari istimewa itu apa ya? Gitu, oke? Mungkin orang lain tidak punya ini, saya punya ini.
dari setiap orang mesti berbeda. Terus standar umum tidak bisa dijadikan patokan. Dari yang lebih penting ya, standar umum harus juga digarisbawahi. Tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Loh, ayo wong iki yo putih, aku yo kulit putih. Oh, itu tidak menjadi standar. Umumnya ngene itu tidak. Oke. Selanjutnya, misalnya standar cantik tadi ya, menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk itu contoh. Selanjutnya, nah ini dari gunakan standar diri sendiri berbeda-beda di setiap waktu dan tempat. Ini perlu diperhatikan. Kalau di momen di saat kita waktunya di sekolahan, berarti identitas kita ya di sekolahan. Oh, saya sebagai murid, atau mungkin di lingkungan rumah, berarti kita sebagai identitas sebagai atau mungkin di masyarakat, berarti di masyarakat waktu juga bisa memberikan identitas. Karena apa? Dari identitas tersebut kita menjadikan diri sendiri, mengeluarkan, istilahnya itu bahasa Indonesia inner beauty itu. Inner beauty ini walaupun ada kekurangan atau mungkin kelebihan, bisa terpancarkan inner beauty ini. Selanjutnya, nah ini konsep yang ketiga, kelas AC atau yang disebut dengan belas kasihan diri pada diri sendiri atau self compassion. Nah ini cara latihan mencintai diri sendiri yang pertama bisa dipraktekkan yaitu kebaikan diri. Apakah kita baik? Baik ya? Bisa menolong itu baik sudah ya. Oke. Atau mungkin di kelas kita menjawab salam senyum itu sudah termasuk kebaikan. Baik ya. Makanya berarti kita perlu meningkatkan kebaikan. Yang kedua, kesadaran penuh. Nah ini yang sadar penuh, jangan setengah-setengah, harus full ya, full 100% kita sadar bahwa kita itu sebagai murid dari orang tua siapa ya. Kalau orang tuanya sederhana berarti kita terima apa adanya. Aku kok bilang ini nggak usah merek, berarti itu sudah ada jatahnya sendiri. Kok seumpama dari kita dilahirkan dari orang kaya, anak orang kaya itu jadi jatahnya. Oh berarti kita wajib syukur. Oh ya bisa sekolah di sini, aku juga bisa kok. Itu ya. Jangan berpikir negatif thinking. Itu perlu. Positif thinking lah dalam berpikiran dalam suatu hal apapun. Ini perlu ya. Yang ketiga, keterhubungan. Keterhubungan di sini memperluas kesadaran. Kesadaran bahwa kita itu makhluknya Gusti Allah atau yang kuasa. Dari sini kita sadar penuh, kita seyogyanya melakukan hal kebaikan terus. Nanti suatu saat juga nanti dibalas dengan kebaikan. Atau mungkin dalam diri sendiri kita ini ya, kita sebagai anak, sebagai murid, kita sadar diri. Oh posisinya saya sebagai apa? Oke, akhlak perlu dijaga juga. Lalu ini ada ini untuk anak-anakku semua. Dengan kemajuan zaman kita kadang lupa. Rupanya apa? Kemajuan zaman ini para siswa atau mungkin anak-anakku semua ini rupanya ini kalau diingatkan orang tua anggar mungkin atau iya. Tetapi tidak lupa iyanya, rupanya tidak berlaku. Ini perlu penting karena keterhubungan itu. Ya. Selanjutnya konsep. Nah ini aplikasi. Yuk dari buat cutikan konkret.
kita praktekkan bersama-sama. Sudah berterima kasih belum dengan terhadap diri kita sendiri? Belum. Ya, kita bareng-bareng ya. Kita sadar diri. Kita sudah berterima kasih pada diri kita belum? Nah ini, yuk kita mengucapkan terima kasih dengan memejamkan mata atau mungkin menutup matanya dengan waktu berapa 1 detik ya, dengan berterima kasih atau mungkin terima kasihnya terhadap diri sendiri atau mungkin terhadap Siang Puasa yang telah memberikan kita ya, memberikan awake dhewe iki kaya ngene iki wajib disyukuri kabeh. Nggih, monggo saya ajak semuanya anak-anakku berterima kasih terhadap diri sendiri, saged atau mungkin bisa tangan di dada ya, nanti dipejamkan selama 1 detik ya, berterima kasih atau kita ucapkan bareng-bareng dengan memejamkan kepala. Yuk 1, 2, 3. Terima kasih diriku sendiri. Sambil dihayati sendiri, apakah benar-benar kita sudah berterima kasih atau belum? Saya ulangi lagi ya, 1 kali lagi ucapan terima kasih terhadap diri sendiri. Yuk, terima kasih diriku sendiri. Sudah menikmati? Sudah ya? Sudah. Yang kedua ini kartunya telepon dan ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat. Yuk kita lakukan. Sudah berterima kasih belum? Yang terdekat itu siapa? Orang tua, teman, guru, bisa jadi apa? Pacar. Pacar juga bisa. Tapi dari ini orang yang terdekat ini terutama orang tua. Orang tua yang sudah melahirkan kita sudah berterima kasih belum? Dari ucapan tersebut, yuk kita mulai. Kalau belum, berarti nanti pulang sekolah langsung. Ya, ucapan terima kasih, Bu, Bapak, terima kasih sudah membesarkan aku dari sejak dalam kandungan ya kalau itu ya, dalam kandungan Bapak yang sudah jerih payah mencari nafkah. Oke. Selanjutnya, nah ini galeri diri. Harapannya anak-anakku, kalau kita sudah pede terhadap diri sendiri dan kita juga sudah berterima kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan harapannya untuk galeri diri anak-anakku ini menuliskan identitas. Dalam artian, oh aku loh, aku anaknya Bapak. Seumpama Bapak, kalau saya sendiri ya, nama Bapak Sukerman, Ibu Sukinafiat, alamat di Blongbong, Desa Tanjung Sari. Ini berarti identitas. Nanti kalian berarti juga menuliskan identitas kalian beserta hobinya atau mungkin dari apa yang kesukaan atau mungkin kelemahan, kekurangan, kelebihan bisa diceritakan ya, dari identitas ini. Nah, harapannya dari tersebut nanti bisa menjadikan, oh ini aku loh Sunarti, oh ini aku loh Aldiva, oh ini aku loh Dwi Wijayati. Berarti orang lain juga tahu. Gak usah takut, ini kekurangan saya, tetapi saya juga punya kelebihan. Tapi kekurangan saya juga begitu anak-anakku bisa diterima? Bisa. Bisa dilakukan dari sekarang? Bisa. Kalau bisa, yuk kita praktekkan dari damai terhadap diri sendiri. Terima kasih dari nanti untuk aplikasinya nanti setelah pulang sekolah satu dilaksanakan, dan ini materi sebagai dukunganmu. Jangan khawatir atau mungkin jangan pesimis, harus pede, harus damai terhadap diri sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi